Pernah nggak kalian sadar? Ada pemain yang nggak pernah jadi headline besar, nggak mencolok di dunia sepak bola, nggak punya highlight skill berlebihan. Tapi saat dia pensiun dari dunia sepak bola, baru semua orang sadar betapa pentingnya dia. Seorang bek kanan asal Prancis yang mungkin tidak pernah mendapat spotlight besar. Tidak seperti Patrice Evra, tidak seglamor Dani Alves, tidak sepopuler Philippe Lahm. Namun selama lebih dari 1 dekade, Sagna adalah definisi konsistensi. Bek kanan tangguh, disiplin, keras, jarang melakukan kesalahan fatal, dan hampir selalu bisa diandalkan. Dari jalanan kecil di Prancis, hingga menjadi salah satu pemain paling underrated di era Premier League. Inilah kisah Bakary Sagna. Ketika membahas legenda Arsenal, nama seperti Thierry Henry, Cesc Fabregas, Robin van Persie atau Samir Nasri sering lebih dulu disebut. Padahal ada satu pemain yang konsisten menjaga sisi kanan Arsenal selama bertahun-tahun. Siapa lagi kalau bukan Bakary Sagna? Ia bukan pemain paling mencolok di tim. Sagna tidak banyak bicara, tidak banyak sensasi, tapi kerja kerasnya membuat banyak winger top dibuat pusing 7 keliling. Dan menariknya, perjalanan Sagna menuju level paling atas tidak dimulai dari akademi besar, tidak ada jalan instan, tidak ada label wonderkid, semua dibangun lewat kerja keras. Mari kita mulai dari awal. Bakary Sagna lahir pada 14 Februari 1983 di Sens, Prancis. Ia berasal dari keluarga sederhana keturunan Senegal. Sejak kecil, Sagna dikenal sangat kompetitif. Bukan tipe pemain yang paling berbakat secara teknik, tapi punya fisik kuat dan mental keras. Ia memulai karir muda di klub lokal sebelum akhirnya masuk akademi klub kecil. Berbeda dengan banyak pemain elit Prancis yang langsung masuk akademi besar seperti Paris Saint-Germain atau Olympique Lyon. Sagna harus memulai dari bawah, karir profesionalnya dimulai di klub kecil Prancis, AJ Auxerre. Disinilah semuanya berubah. Awalnya ia bermain sebagai winger, namun pelatih melihat sesuatu. Fisiknya kuat, disiplinnya bagus, staminanya luar biasa. Akhirnya Sagna dipindah menjadi fullback kanan. Keputusan itu mengubah karirnya. Di Auxerre, permainan Sagna berkembang pesat. Ia menjadi pemain reguler, cepat, kuat duel, rajin overlap, dan sangat sulit dilewati lawan. Meski tidak punya crossing terbaik atau skill mencolok, Sagna punya satu kualitas penting, konsistensi. Pelatih tahu satu hal, kalau Bakary Sagna bermain, sisi kanan sangat aman. Konsistensinya menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Dan pada tahun 2007, rumor pun datang, Arsenal ingin merekrutnya. Dipimpin oleh manajer legendaris Arsène Wenger. Bagi pemain Prancis di klub kecil, dipanggil Wenger hampir seperti mimpi di siang bolong. Sagna langsung menerima tawaran tersebut. Di tahun 2007, Sagna resmi bergabung ke Arsenal. Banyak fans tidak terlalu mengenalnya. Siapa ini? Kenapa Arsenal beli bek dari Auxerre? Namun hanya butuh beberapa pertandingan. Sagna langsung membungkam semua keraguan. Ia tampil luar biasa, solid bertahan, rajin membantu serangan, jarang salah posisi, dan punya stamina kuda. Musim debutnya sangat impresif. Ia bahkan masuk PFA Team of the Year. Prestasi besar untuk pemain baru. Tidak berhenti di situ. Ia kembali masuk tim terbaik musim berikutnya. Dan lagi setelahnya, Sagna menjadi salah satu fullback kanan terbaik di Liga Inggris. Tapi ironisnya, Arsenal saat itu memasuki periode sulit. Mereka bermain indah, namun selalu gagal juara. Di puncak performanya, bencana pun datang. Di tahun 2011, dalam pertandingan melawan Tottenham Hotspur, Sagna mengalami patah tulang fibula kaki kanan. Cedera serius, ia absen lama.
Baru pulih dari cedera, di tahun 2012, patah tulang fibula kaki kanan lagi, cedera di lokasi yang sama. Ini sangat brutal, dia mengorbankan tidak tampil di Euro 2012 bersama timnas Prancis. 2 kali patah tulang fibula kaki kanan dalam waktu relatif singkat, banyak pemain tidak pernah kembali sama setelah itu. Tapi Sagna, ia kembali tampil perform sebagai starter utama. Mentalitasnya benar-benar luar biasa, tanpa drama, tanpa banyak omong kosong. Ia hanya bekerja, latihan, pulih, main lagi. Di tahun 2014, kontrak Sagna di Arsenal habis, dan keputusan kontroversial datang. Ia pindah ke Manchester City. Banyak fans Arsenal kecewa, tapi dari perspektif karir, ini masuk akal dan keputusan tepat. Sagna sudah lama memberi segalanya, namun Arsenal gagal memberinya trofi besar. Di Manchester City, ia akhirnya bermain di tim penuh bintang. Ada Sergio Aguero, Gundogan, Kevin De Bruyne. Di sana, Sagna akhirnya merasakan gelar. Ia memenangkan Premier League, Carabao Cup, meski usianya tak lagi muda. Ia tetap kompetitif, tetap disiplin, tetap konsisten. Sagna juga punya karir panjang bersama timnas Prancis. Ia tampil di berbagai turnamen besar, Piala Dunia 2010, Piala Dunia 2014, Euro 2016. Meski Prancis sempat mengalami era naik turun, Sagna tetap jadi opsi terpercaya. Ia bukan pemain yang mencolok, tapi pelatih menyukainya, karena ia bisa dipercaya. Dalam sepak bola level atas, pemain seperti Sagna sangat susah dicari. Ketika Bakary Sagna pensiun, tidak ada perpisahan dramatis, tidak ada dokumenter mewah. Tapi banyak fans sadar satu hal. Bek seperti Sagna mulai susah dicari. Sagna adalah pemain yang profesional, konsisten, rendah hati, minim drama, fokus total pada tim. Ia mungkin tidak memenangkan banyak trofi bergengsi, tapi ia dihormati. Dan terkadang, itu lebih penting. Bakary Sagna adalah simbol pemain yang karirnya dibangun bukan dari kepopuleran, melainkan kerja keras dari nol. Bakary Sagna mungkin bukan pemain paling populer, tapi sepak bola selalu butuh pemain seperti dirinya. Pemain yang membuat tim stabil, pemain yang rela bekerja dalam diam tidak banyak omong kosong. Dan mungkin, justru pemain seperti inilah yang paling dirindukan setelah pergi. Kalau menurut kalian, apakah Bakary Sagna termasuk salah satu pemain paling underrated di era Premier League? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk cerita sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!